Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Boy Sandi, guru seni budaya kalian. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi. Judul besar dari materi kita adalah penyelenggaraan pameran seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi hasil karya modifikasi. Nah, materi yang kita bahas, yang sudah kita bahas adalah merancang pameran seni rupa hasil modifikasi. Ini masih pembahasan kita. Pembahasan kita masih merancang pameran seni rupa hasil modifikasi. Nah, tak lupa saya akan sering mengingatkan kalian untuk karena kita baru pertama kali belajar ya, saya akan mengingatkan bahwa kegiatan atau pembelajaran seni budaya ini biasanya akan ada yang namanya kegiatan berkarya. Kegiatan berkarya itu sudah pasti praktek. Harus ada barangnya, harus ada bendanya. Ya, saya karena di semester lalu kita sudah membahas karya 2 dimensi, dan kalian sudah berkarya seni rupa 2 dimensi, yaitu karya lukis dengan motif, bukan karya lukis, maksudnya karya grafis dengan motif, karya lukis dan grafis ya. Ada 2 karya di situ, backgroundnya karya lukis, objeknya karya grafis dengan motif batik ya. Kali ini saya ingin mengingatkan, karena di sini berpameran karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, berarti ada karya 3 dimensi. Karena ada 3 dimensi. Karena ada karya 3 dimensi, kalian harus berkarya seni 3 dimensi. Nah, seperti seperti semester lalu, saya akan menyediakan bahan berkaryanya. Karena bahannya tidak mungkin bisa kalian dapatkan dimanapun, udah pasti nanti saya akan menitipkan barang atau bahan karyanya itu di satu tempat, di toko-toko di sekitaran Mantusi, yang pasti bukan toko yang kemarin. Kemudian kalian bisa ambil di sana karyanya, bahannya, kemudian kalian bawa di rumah. Bahannya adalah bahan-bahan sederhana yang pastinya kalian punya, seperti cutter, gunting, lem, apalagi ya. Ya pokoknya pasti bahan-bahan alat-alat berkaryanya pasti kalian punya, tapi yang kalian tidak punya pasti bahan berkaryanya. Nah, nanti akan saya letakkan di satu toko di sekitaran Man, kalian bisa ambil di sana. Dan karya tidak mahal sih. Nah, yang kali ini yang akan kita bahas, kalau minggu lalu kita sudah bahas tahap perencanaan dan tahap pengorganisasian. Tahap perencanaan itu ada tema, jenis pameran, tujuan pameran, sasaran, dan waktu pelaksanaan. Ketika sudah ada itu, kalian masuk ke tahap pengorganisasian. Organisasian adalah bagi tugas kerjaan nih. Ada yang tugasnya ke sekretariatan, ada tugas acara, ada tugas humas, ada tugas perlengkapan, dan transportasi, dan karya, dan keamanan. Sebenarnya ada divisi lain lagi, seperti divisi konsumsi, divisi penjagaan karya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari tahapan pengorganisasian ini ada yang belum saya jelaskan. Jadi kita masih di tahap itu. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari saya jelaskan. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, pengorganisasian itu kata dasarnya ada organisasi. Jadi ada pembagian tugas. Nah, pembagian tugas itu ada beberapa cara pembagian tugasnya. Dalam sebuah organisasi terdapat sistem kerja dalam garis tanggung jawab. Jadi semua yang diberikan yang diemban tugas pasti ada tanggung jawabnya. Garis tanggung jawab terbagi menjadi 2, yaitu garis tanggung jawab hierarkis dan garis tanggung jawab koordinatif. Nah,
seperti yang sudah dijelaskan, ada beberapa divisi bagian dalam kegiatan pameran. Nah, garis tanggung jawab hierarkis ini adalah garis tanggung jawab yang sepenuhnya terpusat pada ketua dan atau pimpinan. Nah, bagannya itu akan saya tampilkan di sini adalah hierarkis. Jadi ada kastanya. Jadi di bagan garis tanggung jawabnya ada pimpinan atau ketua, kemudian ada wakil ketua, kemudian ada sekretaris, ada wakil sekretaris, kemudian ada bendahara, wakil bendahara, dan yang paling bawah itu bagian divisi yang saya jelaskan minggu lalu. Ada divisi keamanan, karya, perlengkapan transportasi, humas, acara, dan kesekretariatan. Itu akan dipimpin oleh satu orang ketua. Dan itu kalian koordinasinya ke ketua yang bersangkutan, ya. Jadi di situ ada yang akan mengingatkan, yaitu disebut ketua. Jadi ketuanya akan bertanya, oh sudah sampai mana nih divisi karya sudah berkumpul berapa persen. Nah, biasanya ketua ini tidak melakukan apa-apa, tapi dia sebagai penanggung jawab dari acara tersebut. Jadi kerjanya cuma nanya-nanya doang, ini udah berapa persen, ini udah berapa persen, ini udah sampai mana. Nanti dia yang akan memimpin laju kegiatan pamerannya. Itu hierarkis. Jadi harus ada yang memimpin, harus ada yang dipimpin, harus ada yang terpimpin. Nah, ada garis tanggung jawab yang kedua. Garis tanggung jawab yang kedua adalah koordinatif. Pimpinan berada di bawah koordinatif. Nah, yang tugasnya mengkoordinasi pekerjaan yang dikerjakan oleh bagian-bagian lain yang kedudukannya juga sebagai bawahan. Nah, akan saya tampilkan bagannya seperti apa, susunan garis tanggung jawab bagian koordinatif. Jadi di bagian koordinatif ini tidak ada yang namanya pemimpin, tidak ada yang memimpin, tapi inisiatif sendiri. Jadi divisi keamanan akan koordinasi ke divisi karya, divisi humas akan koordinasi ke divisi karya juga, atau divisi keamanan juga. Jadi semua divisi akan saling berkoordinasi. Sekretariatan langsung. Jadi misalkan acara langsung koordinasi ke sekretariatan, humas akan langsung ke sekretariatan. Yang seperti saya jelaskan, yang paling erat hubungannya itu ke sekretariatan dan humas. Misalkan yang membuat proposal ke sekretariatan, yang menyampaikan proposal ke tujuannya itu adalah humas. Jadi mereka saling koordinasi satu sama lain langsung. Tidak ada pimpinan di sini. Yang memimpin adalah pimpinan koordinator tadi, pimpinan divisinya tadi. Jadi tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara, dan lain-lain. Nah, mereka saling satu sama lain koordinasi satu sama lain. Nah, ada keuntungan dan kelemahan dari masing-masing garis garis tanggung jawab tadi. Nah, keuntungannya sudah saya jelaskan barusan. Nah, sekarang kita kedua jenis sistem tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya. Kelebihan sistem organisasi hierarkis adalah instruksi untuk melaksanakan kegiatan lebih jelas. Jadi ketua akan menyampaikan instruksi untuk melakukan pameran tadi. Yang menginstruksikannya ketua. Ya. Kemudian kelemahannya adalah kemungkinan terbenturnya pimpinan dan otoriter. Terbentuknya pimpinan yang otoriter. Nah, itu biasanya kalau misalkan kita baru membuat lembaga organisasi, biasanya ada ketidaksepemahaman antara antara si anggota dan ketua. Nah, ketika tidak sepaham, nanti ada clash. Nah, ketika tidak sepaham dan pimpinannya tidak bisa menerima apa yang disarankan oleh anggota, nah, bisa jadi organisasinya pecah. Sementara itu, pada sistem organisasi koordinatif, kemungkinan sikap otoriter sangat kecil. Jadi nggak ada yang otoriter. Semuanya pasti tidak ada yang dituakan, tidak ada yang memimpin. Jadi masih dalam tataran sama rata semuanya. Nah, di sini kelemahannya adalah kedisiplinan kerja kurang maksimal. Biasanya ya
mereka ada yang inisiatif bagus ya divisinya bagus, yang inisiatifnya jelek divisinya jelek, karena mereka tidak ada yang memberikan instruksi secara jelas, tidak ada yang memberi perintah. Jadi mereka akan melakukan secara inisiatif mereka masing-masing dalam koordinasi mereka masing-masing. Jadi tidak ada yang memimpinnya. Itu salah satu kelemahan di bidang organisasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi kali ini. Sangat singkat, tapi kita mulainya dengan perlahan-lahan aja. Saya ingatkan lagi, untuk berkegiatan atau berkarya seni 3 dimensinya, saya harap kalian menabung untuk membeli bahan berkaryanya. Untuk alat kalian pasti sudah punya masing-masing. Nah, maka dari itu saya harap kalian menabung untuk membeli bahan berkaryanya. Mungkin segitu saja. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.